positif yang akan dibawakan oleh Bapak Adi Rahmani. Kepada Bapak, waktu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam selalu tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat beliau kita semua dapat hadir di sini dan kita mendapat kecerahan akan nikmatnya iman dan Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama saya ucapkan terima kasih karena Bapak Kepala Sekolah kemudian Bapak Ibu Dewan Guru bersedia untuk menghadiri diseminasi budaya positif modul 1.4. Hari ini sebagai tugas dari kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Nah, silakan Bapak Ibu buka slide yang saya bagikan. Namun untuk lebih mencairkan suasana, lebih baiknya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya begini. Saya ingin kita senyum 30 detik. Senyum 30 detik. Senyum kepada rekan-rekan samping. Ya. Senyum sampai 30 detik ya. Senyum-senyuman lah, senyum-senyuman. Supaya suasana kita lebih positif, coba kita senyum dulu. Ayo. Senyum, berbagi senyum. Iya. Iya. Kenapa? Karena kita hari ini belajar budaya positif. Jadi kita ingin dimulai dengan hal yang positif. Yang jelas, kalau kita sudah tersenyum, tentunya kita sudah tenang dan suasana menjadi lebih baik kalau kita senyum. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang budaya positif di sekolah, kita perlu mengetahui juga dulu tujuan pendidikan itu apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat. Kodrat yang ada pada anak itu ada kodrat alam dan ada juga kodrat zaman. Nah, tugas seorang guru adalah menuntun untuk memperbaiki perilakunya. Kemudian berikutnya, nah, sebelumnya dulu Bapak Ibu ada yang tahu nggak budaya positif itu apa? Budaya positif apa? Budaya apa budaya? Kebiasaan. Budaya apa? Kebiasaan. Budaya kebiasaan. Kalau positif Hal yang bagus. hal yang bagus. Ya, terima kasih. Bagus sekali Bapak ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Muharram. Ya, ada pendapat lain lagi? Ada pendapat lain lagi budaya itu apa? Adat istiadat, iya, adat istiadat, kebiasaan. Tentunya kalau positif itu baik ya. Ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di slide berikutnya. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan tadi ya. Di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang
menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk menjalankan budaya positif di sekolah itu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam memiliki beberapa kemampuan. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Nah, hari ini kita akan membahas dari ke-7 konsep-konsep berikut ini. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada nanti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir itu nanti segitiga restitusi. Nah, berikutnya, apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi inilah yang sekarang digaungkan untuk terutama pada kurikulum Merdeka. Ada yang tahu Bapak Ibu diferensiasi itu apa? Yang jago bahasa Inggris Bapak Ibu? Berbeda. Diferensi berbeda. Berasal kata dari bahasa Inggris apa? Difference. Nah, difference itu artinya berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itulah adalah pembelajaran yang kita sampaikan kepada murid itu tadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu kan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkemerdekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Coba Bapak Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, di situ kita coba bermain. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan namanya cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan salah satu benda yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda akan menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam hidup Anda. Jadi coba kita bayangkan, kita kepal tangan kita kuat-kuat. Nah, kemudian rekan Anda si B itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, membukanya caranya boleh dengan membujuk, sampai menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang atau hadiah agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, kalau kita bayangkan tentunya apabila sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan kita, tentu kita tidak akan ingin membukanya. Sebagian kan, tapi mungkin sebagian orang ada yang mau karena diiming-imingi oleh hadiah atau uang, bahkan mungkin dimarahi atau dihardik, mau karena takut atau karena pengen atau karena ingin dilihat oleh orang lain. Nah, sementara itu di slide berikutnya, coba ya, di slide berikutnya terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Menurut pendapatnya Dr. William Glasser. Yang pertama, miskonsepsi itu artinya konsepsi yang salah, pengertian yang salah. Nah, sekarang itu banyak kita laksanakan. Misalnya seperti ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti halnya menggenggam tangan tadi. Nah,
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Kalau kita ibaratkan ke murid kita, seperti halnya membuka dan tangan tadi, bahkan sebenarnya dia tidak mau, tidak suka dibuka tangannya, tapi karena ada kontrol tadi, nah yang gurunya yang mengontrol, kamu harus membuka ini, walaupun sebenarnya dia tidak ingin buka, tapi karena ada kontrol dari gurunya, jadi dia membuka. Artinya walaupun tidak suka, tetap membuka. Nah kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif untuk bujukan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sepertinya sering sudah melaksanakan itu. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita karena guru merasa dirinya lebih dewasa daripada muridnya, dia lalu memiliki hak untuk memaksa. Padahal itu adalah salah satu miskonsepsi atau konsepsi yang salah. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jelas itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol, seorang ahli bernama Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada tabel tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nih, pada tabel stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal di dalam teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Nah, kemudian di stimulus respon semua orang melihat yang sama. Padahal untuk di teori kontrol semua orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kita kan sekarang sering melaksanakan stimulus respon aja. Nah, padahal di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Iya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita seperti itu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kesalahan itu perilaku buruk itu tidak semuanya salah. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita beranggapan perilaku yang buruk itu salah, padahal buruk itu belum ada tujuannya melakukan perilaku buruk. Nanti lebih dalam kita bisa melihat. Nah, kemudian yang berikutnya, kita beranggapan bahwasanya, pada umumnya kita beranggapan orang lain itu bisa mengontrol kita atau mengontrol saya. Padahal yang dapat mengontrol diri kita sendiri itu hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau yang terakhir, dalam stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada istilah menang kalah. Lanjut berikutnya, disiplin positif. Nah, sebelum kita masuki disiplin positif, disiplin apa disiplin? Disiplin? Bapak Ibu ada yang tahu artinya disiplin? Disiplin taat. Taat. Oke. Apa lagi? Mengikuti peraturan. Mengikuti peraturan. Iya. Apa lagi? Ibu? Disiplin apa, Bu? Lebih kepada ketaatan, kemudian mengikuti aturan. Seperti contohnya apa disiplin? Disiplin berlalu lintas. Saya disiplin berlalu lintas. Berarti kita harus mentaati aturan lalu lintas. Tentunya disiplin ini nanti, ya bisa juga disiplin dikatakan patuh. Nah, namun yang kita pelajari pada budaya positif ini adalah disiplin yang positif. Jadi intinya disiplin itu tidak semuanya positif. Mungkin ada juga disiplin yang negatif. Coba kita lanjut slide berikutnya. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid si Sokrates dan Plato. Nah, kita ingat-ingat dulu belajar kuliah filsafat umum ya. Ada Sokrates dan Plato. Ini muridnya Aristoteles kan? Iya kan? Atau gurunya Aristoteles. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun, pada budaya kita, kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi, ya kan? Disiplin itu adalah patuh, menaati aturan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sekarang berpikiran bahwasanya disiplin itu jelas tidak nyaman. Merasa tidak nyaman kalau kita disiplin ya. Merasa tidak nyaman, bukan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Padahal kita tidak nyaman. Padahal tujuan disiplin itu adalah untuk mencapai tujuan yang mulia. Kemudian slide berikutnya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Berhubungan lagi dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal pada mereka.
bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini yang kita inginkan kita adakan kepada murid kita itu, kita berharap nanti dengan adanya disiplin positif, mereka mendapatkan motivasi internal dari diri mereka. Iya, kesadaran dari diri mereka, bukan akibat dari paksaan. Sementara ini kita beranggapan kalau disiplin itu menjadi paksaan bagi kita, iya kan? Nah, bukan karena ujian ataupun karena hukuman. Itulah yang diharapkan dari sebuah disiplin positif. Nah, tadi disiplin positif itu seperti yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang sudah sama-sama kita pelajari pada kurikulum Merdeka, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Semuanya ini tentu saling berhubungan. Dan tentunya apabila orang itu sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kalau saya berpikiran seperti itu, tentunya kalau orang itu sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang lain akan mengiringi. Mandirinya jelas dapat, kemudian berkebinekaan globalnya dapat karena dia beriman. Bergotong royong, kreatif, dan benar kritis itu pasti mengikuti. Nah, kemudian slide berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita masuki kebutuhan dasar manusia itu apa kira-kira? Kebutuhan dasar adalah kebutuhan primer, apa? Manusia itu butuh apa? Makan. Kebutuhan makan. Kemudian, ya yang kita pelajari apa? Sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia itu makan, kemudian untuk dapat hidup, berpakaian, dan bertempat tinggal. Iya. Di situ ada. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Nah, seluruh tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Di slide berikutnya ada pernyataan bahwa ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebajikan atau melanggar, sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kadang kita tidak berpikir sampai ke situ. Bahwasanya apabila ada murid itu melakukan kesalahan, sebenarnya dia ingin atau mereka masih gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terbagi 5. Yang pertama adalah tadi bertahan hidup atau survive. Kemudian untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian akan ada penguasaan. Yang berikutnya kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Tadi termasuk sandang, pangan, dan papan itu termasuk di yang 5 ini. Di slide berikutnya ada studi kasus Bapak Edi, guru kelas 6. Nah, kemudian Bapak Edi ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Agus. Si Agus ini beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Edi, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang dilakukan? Kalau kita jadi Pak Edi, yang pertama apa yang kita lakukan? Dia menegur secara baik. Menegur secara baik-baik. Kemudian kita menasehati. Kemudian kita bisa menerka, kira-kira alasan si Agus apa? Alasan Agus apa? Mungkin dia pengen, bisa nggak bawa bekal, bisa lapar ya mungkin ya. Kemudian mungkin dia iseng aja, bisa juga iseng atau pengen
atau merasa ingin diperhatikan mungkin bisa. Dikembalikan kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, sebenarnya Pak Edi tadi sebaiknya mencari tahu alasan Agus agar mengetahui kebutuhan mana yang ingin dia perlukan atau yang diperlukan olehnya. Nah, yang alasan pertama, alasan Agus itu kenapa ia lapar? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang pertama tadi, atau survival. Nah, kemudian alasan Agus yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Agus adalah kebutuhan akan kasih sayang yang diterima. Artinya si Agus ini kurang kasih sayang, dia ingin minta perhatian. Nah, kemudian alasan Agus yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, maka sebetulnya si Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi seringkali kita temukan yang seperti ini ya. Kadang tadi anak itu karena ingin ditakuti oleh temannya. Nah, kemudian yang alasan Agus yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Mungkin ibunya memberi bekalnya itu saja, yang sama setiap hari mungkin. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Agus sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, kemudian yang terakhir, alasan Agus adalah karena ia melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, makanya berarti Agus sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, tentunya kita lihat dari dasar kebutuhan manusia itu. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya kesalahan itu atau perbuatan buruk itu tidak semuanya dianggap salah. Mungkin saja ada tujuan tertentu. Kemudian berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menjalankan budaya positif itu salah satunya untuk mengetahui motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdapat 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu bisa juga disebut dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal artinya apa ya? Motivasi yang datangnya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti itu sama motivasi dari luar. Nah, kemudian berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Ini yang ingin kita wujudkan kepada anak murid kita untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan yang motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal. Ini adalah tujuan utama dari disiplin positif. Nah, berikutnya dalam melaksanakan disiplin positif itu, untuk mengetahui perilaku manusia itu terkadang ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau mungkin hukuman sering kita mendengar. Hukuman itu apa? Hukuman itu diberikan untuk biasanya apa? Bapak Ibu, hukuman diberikan untuk orang yang berbuat salah. Iya, hukuman itu diberikan kepada orang yang berbuat salah. Kemudian yang kedua ada konsekuensi.
Konsekuensi lah. Konsekuensi apa? Konsekuensinya ya Konsekuensi itu berarti setelah melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Masih berhubungan dengan hukuman juga ya biasanya ya. Nah kemudian yang mungkin baru kita dengar itu adalah restitusi namanya. Restitusi itu apa? Nah, supaya lebih jelas coba Bapak Ibu lihat di slide itu, slide berikutnya. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, itu namanya hukuman. Misalnya apa? Karena melakukan kesalahan, berdiri di depan kelas ya, atau tidak melaksanakan tugas dan suruh berdiri. Benarkah itu? Benarkah itu? Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Kita lihat di sini. Jadi kita bisa bedakan apa yang namanya konsekuensi, apa yang namanya hukuman. Sementara ini kita berpikiran antara hukuman dan konsekuensi itu sama ya. Padahal, nah kalau hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya seperti itu murid. Nah kemudian bersifat satu arah dari si penghukum ke yang dihukum gitu kan. Nah kemudian hukuman itu berupa fisik atau psikis. Fisik tadi ya seperti berdiri di depan kelas. Psikisnya apa? Tidak dibolehkan masuk ya. Masuk psikis. Nah berikutnya sebenarnya kalau konsekuensi itu terencana disepakati sesuai peraturan. Misalnya kita punya peraturan sekolah atau tertib sekolah. Nah itu apabila melanggar itu namanya konsekuensi namanya. Bila melanggar aturan yang sudah dibuat itu yang sudah disepakati atau seperti tata tertib. Tata tertib itu apabila ada siswa yang melanggar itu akan mendapatkan konsekuensi. Nah kemarin waktu pembelajaran modul ini kami disuruh oleh instruktur itu untuk menulis, disuruh membayangkan dari kita sekolah dari TK sampai SMA siapa guru yang paling disukai dan siapa guru yang paling dibenci atau yang tidak disukai. Karena biasanya hukuman itu akan membekas. Mungkin Bapak Ibu juga ingat mungkin pernah dihukum guru. Ingat, walaupun sudah sekian tahun yang lalu, bahkan sekarang kita sudah jadi guru, kita ingat itu. Jadi ada teman itu yang bercerita kemarin, dia tidak memakai sepatu warna hitam. Biasanya tata tertib sekolah itu kan memakai sepatu warna hitam. Nah, oleh guru piketnya disuruh tidak memakai sepatu selama 1 hari penuh. Seharian penuh tidak boleh memakai sepatu. Padahal dia itu dengan bangga-bangganya sepatu itu adalah sepatu, dia bilang adalah sepatu model terbaru. Iya. Iya. Warnanya, tapi warnanya tidak hitam. Nah, itu termasuk konsekuensi karena tidak mematuhi aturan. Kemudian konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Tentu tidak nyaman murid. Tidak mungkin murid nyaman. Karena aturan itu biasanya kita buat satu arah aja. Seperti tata tertib sekolah, kita tidak pernah melibatkan murid. Ya kan? Membuat tata tertib sekolah tidak pernah melibatkan murid. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kemudian yang terakhir itu yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini yang kita inginkan. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian prosesnya kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu namanya restitusi. Baik, supaya kita mencairkan suasana, saya ingin bermain lagi, bermain ice breaking. Ingat, konsentrasi dimulai ya. Nanti satu orang teman menangkap jari temannya di samping. Ya ibu sama-sama ibu lah. Bapak dengan ibu, bapak dengan bapak. Atau kalau tidak mau menangkap tangan teman
bilang nanti warna hijau, dipukul. Hijau, pukul. Hijau ya. Kalau tak. Yang pukul tangan temannya, jangan itu mukulnya yang keras-keras ya. Warna hijau atau hijau? Ya hijau. Saya bilang hijau. Pokoknya ada kata hijau itu kalau ada, iya begini. Kalau mendengar kata hijau, berarti di saat saya berbicara ada hijaunya, pukul teman atau tangan temannya ya. Saat misalnya saya bercerita di suatu hari di jalan yang hijau, berarti langsung. Oke? Pakai sini nih. Baik kita. Ibu ini mana? Kayaknya ibu lagi. Oke, bisa bertukar ibu bertukar bisa, bertukar. Bertukar teman dulu ibu. Oke. Bertukar teman dulu. Aku tak pukul kamu. Kalau pukul yang lain. Oke, siap? Konsentrasi dimulai. Oke. Tangannya bisa diangkat begini dulu, Pak. Iya. Oke, berhadapan Pak, biar yang berhadapan. Iya, kayak kompak itu. Iya. Itulah yang kita sudah tahu. Oke. Jadi di saat mendengar kata hijau, langsung dipukul ya. Di saat mendengar kata hijau. Hijau. Keduanya mau. Satu hijau. Siapa yang duluan mukul? Satu yang mukul, satu yang menghindar. Oh, pokoknya konsentrasi ya. Atau mau nangkap? Bisa. Tangkap aja. Oke. Kalau salah pukul lah. Satu bukan satu. Oke, konsentrasi. Oke, di saat mendengar kata hijau, ditangkap ya, jari temannya ya. Ayo. Di suatu hari, di pagi yang cerah, di jalan menuju ke SDN 2 Binjai, Adi menemui mobil berwarna hitam. Berwarna hitam. Kemudian setelah itu terlihat hijau. Terlihat hijau. Oke, sekian depan. Oke, terlihat hijau pohon-pohon. Ya ulang. Mereka jatuh bertangkap berdua. Ya. Setelah itu Adi melanjutkan perjalanannya. Kemudian di rumah temannya si Bayu ada pohon rambutan yang belum masak dan ada buahnya yang berwarna hitam. Belum masak kok warnanya hitam, ya terserah saya. Nah, kemudian di samping buah yang warna hitam, ada buah yang berwarna merah, berwarna kuning, dan ada juga berwarna hijau. Oke, sudah Ibu ya. Terima kasih. Jangan dulu untuk kita kembali ya. Kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya posisi kontrol restitusi. Tadi restitusi kita sudah tahu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini posisi kontrol restitusi. Kontrol apa kontrol? Posisi, ya tahu posisi. Posisi itu berarti posisi kita di mana ya. Jadi kalau kontrol pengawasan, mengatur, iya, mengontrol. Sama kayak game itu apa? Kontrol emang.
Iya, remote control, iya. Mengontrol dari jauh dengan remote ya. Nah, ke slide berikutnya, posisi kontrol restitusi bagi guru itu terdapat 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, coba Bapak Ibu lihat ke slide berikutnya. Di situ dilihat ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu ada yang pertama identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, termasuk kontrol dari luar juga. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Dan di situ di bawahnya lagi, kalau identitas gagal itu motivasinya identitas gagal, menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu di situ guru, posisi guru sebagai teman dan pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Dan yang namanya posisi manajer. Coba kita lihat contohnya di situ. Misalnya guru berbuat, kalau menghukum sebagai posisi sebagai penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu termasuk posisi menghukum. Ada guru di posisi itu ya, tentu ada. Nah, kemudian berikutnya, pembuat rasa bersalah. Misalnya mau bersalah, misalnya begini, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Bapak kecewa kamu seperti ini. Bapak kecewa kalau kamu seperti itu. Itu namanya membuat merasa bersalah. Nah, itu termasuk dalam identitas yang gagal. Hari ini sering kita lakukan itu. Jelas sering kita lakukan. Padahal itu termasuk identitas yang gagal. Nah, kemudian berikutnya adalah guru bersifat atau berposisi sebagai teman. Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung atau mengukur. Nah, kemudian yang terakhir manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini bisa lanjut Bapak Ibu baca. Nah, kemudian di posisi yang kedua, kalau guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu juga termasuk hukuman. Guru berposisi sebagai penghukum. Nah, kalau dia mau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kan biasanya kita kalau aja orang Banjar bermamai, ngomel, bapak, wah, bohong mau ini, bapak ini uyuh tahu kah? Bapak ini uyuh mikirkan dah. Ya Pak, masih aja kada masih. Nah, itu termasuk pembuat rasa bersalah namanya. Nah, kemudian kalau posisi kontrol guru sebagai teman, halo, ayolah, cobalah, lakukanlah demi Bapak. Kasihan lah, jangan kasihan kalau Bapak. Atau kada kasihan kalau bukan ibu, bukan dia nakal kayak itu. Itu posisi kita sebagai teman namanya. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak, aku pernah bantu. Masa bukan dia kehendak? Padahal bapak dan ibu ajak membantu kan. Itu kan memposisikan teman kita itu memposisikan diri sebagai teman. Nah, kemudian kalau pemantau, guru biasanya menyesuaikan diri saja apabila diawasi. Maaf di atas. Kalau posisi pemantau, apa peraturannya? Biasanya kita kalau ada murid berbuat salah, bertanya peraturannya apa? Peraturan begini. Nah, di peraturan harusnya kamu memakai baju seragam hari Senin itu hitam putih, merah putih, putih merah. Kenapa kamu pakai pramuka? Celananya saya. Itu kan termasuk pemantau.
Nah kemudian kalau memposisikan diri sebagai manajer, lalu menanyakan kepada murid, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu posisi kita sebagai manajer. Artinya di posisi manajer ini kita tidak pernah menyalahkan ke murid. Nah, lalu dari itu tadi mendapatkan hasil, kalau kita menghukum biasanya memberontak. Anak murid itu akan menjadi memberontak dan biasanya menyalahkan orang lain. Bahkan mereka bisa berbohong karena sedih mendapatkan hukuman. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR hari ini tadi? Dia karena takut mendapat hukuman, dia berbohong, mencari alasan, mencari alibi. Nah, kalau kita biasanya guru mengikuti posisi kontrol pembuat rasa bersalah, lalu hasilnya itu nanti murid itu lebih menyembunyikan, kemudian lebih menyangkal dari kesalahannya dan juga berbohong. Nah, kalau posisi kita memposisikan diri sebagai teman di kolom berikutnya itu, nanti murid kita itu akan ketergantungan dengan kita. Kalau pemantau apalagi, mereka menjelaskan diri bila diawasi saja. Seperti kalau lalu lintas, kalau polisi ada aja. Kalau tidak ada yang jaga ya seperti iklan dulu ya. Ditilang polisi ya kenapa? Kan tidak ada yang jaga. Kan posisi polisi itu sebagai pengontrol. Kalau kita posisi guru seperti itu, murid kita akan apa? Akan bahasa banyak akan maasi, akan patuh dengan kita. Apabila kita ada, kita yang takutnya ada. Kalau kita tidak ada, iya sudah. Kayak seperti ya. Nah kemudian kalau guru bisa memosisikan dirinya sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi muridnya. Karena tadi dia tidak pernah dikatakan bersalah. Nah kita lanjut. Berikutnya kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sering menghukum, murid itu menganggap kita tidak berkualitas. Kemudian, kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian, kalau kita berposisi sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, kemudian di posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kemudian manajer, kalau di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia pendidikan, dalam dunia berkualitas. Dan contoh berikutnya, apabila murid berkata dihukum, biasanya dia berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah kalau di pembuat merasa bersalah, muridnya akan berkata, maafkan saya. Nah, yang posisi teman ini, yang biasanya lagi yang lebih parahnya itu murid itu menganggap kita sebagai temannya. Saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata begitu. Karena kita sebelumnya memposisikan diri kita sebagai temannya. Nah kemudian apabila di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Mungkin kan di saat posisi pemantau biasanya kalau ada yang berbuat salah dikasih bintang atau bagaimana, yang berbuat baik dikasih bintang. Lalu dia bertanya, berapa banyak bintang sih yang saya peroleh? Atau biasanya kalau berbuat salah disuruh nulis. Lalu dia nanya lagi, berapa banyak halaman yang harus saya tulis gitu. Nah, kalau di posisi manajer, murid itu akan berkata nanti, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, yang terakhir, didampak pada murid. Apabila posisi penghukum berdampak pada murid untuk mengulangi kesalahan. Biasanya tadi, kalau dihukum kecenderungan mengulangi kesalahan itu ada. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid kita nanti akan merasa dirinya direndahkan atau merasa rendah diri. Apa bahasa kerennya tadi? Minder lah. Merasa rendah diri, minder. Nah, kemudian kalau kita menganggap berposisi sebagai teman, lemah,
tidak mandiri tergantung. Nah, kalau pemantau menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi, kalau kita guru berposisi pemantau, nantinya murid itu akan selalu minta, jika dia melakukan yang baik, dia selalu minta hadiah. Mana hadiahnya, Pak? Belum sudah ini, mana hadiahnya? Padahal sebenarnya hadiah itu bukan memberikan penghargaan berupa hadiah, itu tidak dianjurkan lagi sekarang. Yaitu akibatnya karena ketergantungan biasanya dan berdampak pada yang lain. Walaupun sebenarnya tujuan kita adalah untuk motivasi, ternyata berdasarkan penelitian itu di pikiran murid yang tidak dapat hadiah lain. Nanti kita ya bahasa. Kemudian kalau bertindak sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari tabel tadi kan, kalau terlihat dari tabel tadi, kira-kira posisi yang paling baik itu yang mana? Sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai apa? Sebagai manajer ya. Tentu yang diinginkan bagi guru adalah untuk posisi kontrol itu yang paling diinginkan adalah posisi sebagai manajer. Karena posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik. Ya. Nah, sebagai manajer, nanti slide berikutnya, sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Makanya kalau manajer ini lebih kepada mencari solusi, bukan untuk mencari siapa yang benar dan salah, atau siapa yang menang atau yang kalah. Makanya tadi prinsipnya menang-menang. Jadi di posisi manajer kita mencari solusi. Apabila ada murid itu berbuat salah, guru itu bukan menghukum, bukan tadi sebagai apa? Sebagai pemantau, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai teman, tapi sebagai manajer itu guru membawa murid atau mengajak murid untuk mencari solusi dari kesalahannya. Nah, selain itu, slide berikutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Tadi seperti yang diharapkan, murid itu ada motivasi internal dalam dirinya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, kemudian yang berikutnya, keyakinan sekolah. Saya berikutnya, ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pernah mendengar kata ini Bapak Ibu? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah pernah? Tapi yang selama ini kita lakukan, kita membuat apa di kelas? Kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, kita jadi bertanya-tanya kan, sebenarnya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama sebenarnya. Tapi keyakinan ini lebih dalam lagi. Biasanya kalau kita membuat kesepakatan kelas, masih ada terdapat kata-kata negatif di situ. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ada jangannya nih. Nah, nanti di keyakinan kelas kan dari lebih kepada nilai-nilai kebajikan tadi, seperti menghargai, kemudian seperti tepat waktu. Biasanya kalau di kesepakatan kelas, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh tidak mengerjakan tugas, kan seperti itu. Nah, tapi di keyakinan kelas lebih ke kata-kata yang positif, sehingga menjadi nanti keyakinan menjadi budaya positif bagi kita. Coba sampai lihat slide berikutnya itu. Keyakinan kelas sekolah atau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Bahasa uyaknya universal. Bahasa uyaknya universal artinya apa?
Semua lah, semuanya bersifat menyeluruh lah universal. Kalau bahasa Jawa, universal ya. Nah, universal itu maksudnya kesepakatan atau keyakinan kelas itu disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, ras, negara, ataupun bahasa. Menurut ahli Gosen namanya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar melaksanakan aturan. Nah, kalau kita membuat peraturan kelas itu hanya aturan, sepertinya seseorang itu akan lebih semangat melakukan keyakinannya daripada peraturan. Kalau di kaidah agama, kaidah usul fikih itu ada namanya al-yaqinu la yuzallu bisyak. Artinya sesuatu yang yakin itu sudah tidak dapat ditutupi lagi dengan keraguan-raguan. Kayak apa pikir? Ya, artinya kalau biasanya kita kalau yakin, aku yakin hari ini menang. Wah, itu akan dengan semangat menjalannya kalau keyakinan, kalau kita sudah yakin. Tapi kalau aturan, kita mungkin berusaha untuk melanggar aturan itu, karena ada istilah aturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Ya kan, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Emang seperti itu, kenyataannya emang seperti itu. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Makanya dibuatlah bukan aturan tapi keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan itu kesepakatan antara guru dan murid. Yang jelas dulu dalam skop kelas, membuatnya bersama-sama, sepakat bersama-sama. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya, nah di situ ada contoh poster keyakinan kelas. Itu ada hadir tepat waktu, mengucap salam, kemudian berdoa sebelum dan sudah belajar, meminta izin, kemudian menghargai, menghormati, dan menerapkan 5S. Itu kan biasanya keyakinan itu tidak banyak dan tidak panjang-panjang, sehingga mudah diingat oleh mereka. Kalau misalnya hadir tepat waktu, jangan terlambat, tidak boleh terlambat, terlalu cepat, kan? Biasanya bisa dijadikan satu aja. Nah, yang terakhir terus. Kita bisa ice breaking lagi, oke? Nah, ini apa ya ice breakingnya? Atau kita lanjut aja ya? Sebentar lagi kita lanjut aja. Yang terakhir namanya segitiga restitusi. Tadi kita sudah mengerti pengertian segi restitusi apa. Nah, tapi ini segitiga restitusi. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena yang jelas bentuknya segitiga, samping ada bentuknya ya. Nah, apa sih itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur kepada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Itulah segitiga restitusi. Kenapa dikatakan segitiga? Karena tahapannya itu berbentuk segitiga. Tahapan dalam di next slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, dalam segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan.
Apa sih menstabilkan identitas? Atau di next berikutnya. Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya, kita menanyakan kepada murid, tahu kenapa kamu dipanggil? Karena saya berbuat ini. Kemudian kita memberikan pengertian kepada mereka bahwasanya membuat kesalahan itu wajar karena itu manusiawi. Dan membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, berikutnya validasi tindakan yang salah. Biasanya validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Misalnya kemarin itu ada kami disuruh video kan latihan validasi tindakan yang salah ini. Misalnya karena dia menganggap berbuat salah, ditanyakan sebenarnya kesalahanmu itu bagaimana, dan kesalahanmu seperti itu wajar dan kesalahan itu manusiawi. Nah, kemudian berikutnya validasi tindakan salah. Contohnya misalnya seperti ini, menanyakan kepada dia, kamu pasti punya alasan melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Kemudian menanyakan keyakinan tadi ya keyakinan kelas yang dibuat. Mereka keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara insting sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya menanyakan keyakinan itu seperti ini. Apa yang nilai kita percaya di sekolah kita? Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang harus kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Dan yang terakhir itu apa? Thank you. Berarti thank you artinya habis. Nah, sebelum mengakhiri sesi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup jelas, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan dinilai Allah sebagai ladang amal ibadah bagi kita, sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya di sini berdiri bukan untuk menggurui, tapi ini untuk sama-sama berbagi apa yang kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan dalam pendidikan guru penggerak. Jadi semoga ini dapat menginspirasi kawan-kawan dan dapat memotivasi, dan semoga kita nantinya bisa membuat budaya positif di sekolah kita. Dan saya ingat perkataan dari ulama kondang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau kita kenal dengan Agim. Beliau mengatakan 3M. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil dan mulai dari diri sendiri. Jadi kita ingin dari kenapa ini disampaikan kepada Bapak Ibu, kita ingin melakukan perubahan di sekolah kita. Bukannya yang selama ini kita tidak baik, tidak, tapi kita ingin berubah ke arah yang lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Allahumma waffiq wa ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tadi Bapak mendapat laporan dari teman-temanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya membuang sampah sembarangan, Pak. Menurutmu membuang sampah sembarangan itu masalah atau tidak? Salah, Pak. Nah, di sini Bapak tidak ingin mencari cara masalah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Bapak sebenarnya tahu kamu sebenarnya senang kalau itu, tapi kamu juga membuat sendiri dan sekarang kamu berada dalam masalah. Nah, ayo sekarang kita ingat kembali keyakinan kelas kita. Yang mana yang belum kita lakukan? Kita membuat tugas yang keras dan menyenangkan di sekolah. Itu kamu merasa senang, tapi apakah kamu sudah melakukan keyakinan kelas? Nah, sekarang marilah kita selalu masuk ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan untuk memperbaiki kesalahan kamu apa yang kamu lakukan? Ya, harus menerapkan dan tidak pernah mengulangi. Terus, itu silakan kamu lakukan. Ya, Pak. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif dan dilakukan kemarin, ada beberapa hal positif yang saya dapat, terutama salah satunya tentang peran kita sebagai guru ini. Yang paling tepat adalah sebagai manajer. Mungkin salah satunya itu, dan masih banyak hal-hal lain yang saya peroleh dari kegiatan yang dilakukan Pak Adi kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Adi Rahmani, banyak hal yang kami bisa terapkan, terutama dalam membuat keyakinan kelas dan menyelesaikan masalah siswa dengan pendekatan yang muncul dari dirinya sendiri. Terima kasih, semangat buat Pak Adi Rahmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Adi Rahmani, alhamdulillah kami banyak mendapatkan pengetahuan baru tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.